Oke guys, hari ini balik lagi di channel Lamayu ya. Hari ini gue ada kedatangan tamu spesial yang sangat menginspirasi lah. Ini temanya minggu ini adalah youth inspiring. Jadi cocok banget nih kita ngobrol sama sosok wanita yang wow banget nih. Namanya adalah Sana Mahmudkan ya, bener ya? Bener ya, nggak salah kan? Nggak salah. Oke, halo Sana. Hai Kak, kabar Kak? Oh, ini dia yang nanya. Kan ramah ya. Alhamdulillah baik. Makanya hari ini semangat banget ketemu Sana. Sana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Baik juga. semangat produktif. Semangat. PPKM ya. Walaupun di PPKM Iya, ini kita benar. harus tetap semangat ya. Oke, Sana. Kenalan dulu dong sama teman-teman subscriber semua. Sana ini siapa dan apa aktivitasnya? Kan banyak tuh yang belum kenal tuh. Oke. Enggak. Kamera yang mana kan banyak yang gitu ya. Ini apa ini nih? Basing Basing. dah. Oke, halo, nama saya Sana Mahmudkan. Usia saya 21 tahun dan domisili saya di Kedaton dan Lampung. Saat ini kesibukan saya pertama adalah mahasiswi sastra Inggris di Universitas Teknologi Indonesia. Saya sekarang semester 7 dan juga nyambi kerja. Saya kerja di perusahaan film juga dan juga sibuk organisasi juga di Duta Teknokrat, Duta Bahasa, dan juga Teknokrat English Club. Kesibukan saya semakin hari ya ingin belajar, doing stuff, begitu aja sih. Dan saat ini sih yang paling sibuk salah satunya adalah jadi ini ya, ketua pelaksana Grand Final Duta Teknokrat. Ini itu yang lagi ongoing banget dan sibuk di situ. Kalau untuk kuliah sekarang masih ini belum masuk, jadi lagi santai. Tadi ketua apa? Ketua pelaksana pemilihan Duta Teknokrat Duta Teknokrat. Berarti aktif banget Sana ini. sibuk lah ya. Sibuk lah ya. Gabut Kak. Walaupun PPKM Iya, harus sibuk. PPKM. Nama Sana ini ya, ngeliat Sana adalah dari dua sudut pandang ya. Pertama dari nama ya. Namanya kayaknya bukan orang Indonesia banget gitu. Kelihatan ya. Kelihatan gitu. Terus dari sudut tadi sempat baca CV-nya juga, ternyata Sana ini adalah murid yang berprestasi banget nih guys. Masya Allah, udah kena ain ya. Lagi trending tuh ain. Masya Allah gitu ya. Juara, banyak juaranya malah ya. Itu memang duta semua, duta bahasa semua. Bahasa semua ya? Tentang bahasa semua bagaimana? Kebanyakan bahasa. Terus yang terbaru ini kayak di bidang pageant lah ya, duta-dutaan gitu kan. Memang sekitar bahasa sih. Satu doang yang kayak agak beda tuh yang juara LDI itu agama waktu SMA, tapi itu tuh agak nyambung tuh ya. Iya, itu tuh masuk prestasi juga kan. LDI? Iya, dulu pernah belajar lah di situ. Gimana, nikmat nggak? Belajar aja lah ya. Oh, belajar aja. Iya. Oke. Sana Mahmudkan. Kayaknya banyak banget yang perlu kita korek ya tentang Sana. Okay. Pertama kan baru kenal juga sama Sana ya. Sana ini orang, kalau denger namanya ya, kayaknya Pakistan gitu nggak sih? Benar. Pakistan? Benar. Iya. Siapa yang Pakistan? Ayah. Ayah Bapak orang Pakistan, mama orang Indonesia Jawa. Nggak cuma kain sih yang sapok sama nama itu, driver Golf itu pasti kayak, Mbak ini orang India ya? Kok bisa Pak? Cerita tuh panjang lebar. Kadang kalau saya lagi malas cerita, paling ngomong nggak Iya. mau Mas, cuman orang tua aja saya seneng sama India kayaknya. Kalau lagi mager ya? Iya, biar cepet. Tadi nanya nggak? Enggak sih, untungnya tadi, enggak. untungnya. Itu bapak orang Pakistan, ibu orang Jawa. Kita bisa kenal gimana ceritanya? Nah, mama itu waktu itu lagi ke Yunani, masih gadis gitu. Nah, babah pun ke Yunani, dia ngapain tuh? Iya. Babah itu niatnya di sana ingin membangun usaha, sedangkan mama tuh hanya melihat-lihat gitu lah ya. Kayak Jalan-jalan lah ya. Iya, jalan-jalan lah ya, kayak mana sih Yunani ini gitu. Ketemu sama babah. Babah tuh nggak yang kayak pacaran langsung ngajak nikah gitu. Nah, saya kan namanya Dani ya. Jadi kamu mau nggak nikah sama saya gitu. Kebetulan kalau di Yunani tuh orang Indonesia erat kaitannya dengan orang Pakistan. Pertama karena mereka sama-sama Islam. Ya. Yang kedua saling melengkapi. Gitu. Iya.
orang Indonesia nggak tahu kenapa tuh apa ya, ada obsesi tertentu sama orang mancung gitu ya, nggak tahu kenapa ya gitu ya. Nah, dan mereka senang gitu kalau ketemu orang Pakistan gitu, yang perempuan Indonesia gitu. Sebaliknya orang Pakistan suka sama orang Indonesia karena perempuan Indonesia tuh pada umumnya nggak terlalu dominan ya, gitu. Kayak lebih mengikuti arahan dari pria gitu, dan berbanding terbalik dengan perempuan Pakistan yang lebih dominan, terus lebih ke mallnya tuh harus ditepatin gitu sih. Itu stigma ya, stigma aja gitu. Makanya mereka saling berkaitan gitu, dan banyak banget orang Indonesia yang nikah sama orang Pakistan yang emang kayak gitu dominannya gitu. Dan akhirnya mereka nikah, terus membangun usaha bersama, dan lahirlah saya. Ketemunya memang di Pakistan. Di Yunani. Di Yunani. Iya. Oke, jadi akhirnya sana, lahir di sana, besar di sana. Kok sekarang bisa ada di sini? Itu gimana ceritanya? Wah, ya juga ya. Sebenarnya lahir di sana, besar di sana sampai SD gitu ya. Terus di sana tuh kebetulan bukan negara Islam, dan juga salah satu negara dengan Islamofobia. Masih ngeri banget ya sama Islam gitu ya? Kayak mereka tuh bukan yang teroris atau yang kayak membunuh Islam segala macam, enggak, cuman nggak familiar dengan Islam. Lebih kemana itu? Iya, lebih ke awarenessnya kurang aja gitu. Jadi kayak yang didengar aja gitu, kayak Islam tuh teroris nih, Islam tuh mengerikan gitu. Dan kalau kamu pakai jilbab atau menunjukkan bahwa kamu orang Islam, kalau laki-laki biasanya ada jenggot gitu ya. Itu udah kemungkinan sih sangat dihormati, sehingga mereka nggak berani mendekati diri kamu. Kayak mereka tuh seakan-akan, oh ini dia tuh kayaknya nggak mampu deh sama lawan jenis gitu, kayak menghormati banget gitu. Kemungkinan keduanya tuh ya bisa aja kayak somehow dibully lah ya, dibully tuh dikucilkan dari pergaulan gitu. Even tuh kadang tuh nggak yang kayak parah banget, tapi tetap gak nyaman gitu lah ya. Nah, terus pendidikan agama juga jarang. Sedangkan mama aku tuh memang pengen anaknya tuh mengerti soal agamanya, karena kan agama sebuah warisan ya. Terus rencanain sama mama, tanya dulu kalau sama kita sana, dengan dia kan adik saya tuh, nanti mau nggak belajar agama ke Indonesia gitu, nanti sampai SMA aja atau SMP gitu. Kalau udah balik gitu kan. Nah, kodarullah kita tuh mau nggak yang kayak susah gitu, karena mungkin masih kecil ya. Kalau misalnya usianya udah mencapai usia remaja atau 18 tahun, itu pasti udah punya pemikiran sendiri, dan belum tentu yang sesuai dengan agama mama gitu, pasti ribet. Untung mama tuh udah punya rencana seperti itu. Kadang kita ke Indonesia gitu, cuman karena mama nggak terlalu berani ngelepas ke pesantren, pasti kaget lah ya, dari kota banget yang bebas ini itu tahu-tahu ke pesantren dengan segala peraturan, pasti kaget kan. Iya, bingung. Akhirnya pertama ke Sukabumi, Jawa Barat, ikut saudara gitu ya. Itu dia di sana kurang cocok gitu, karena apa ya? Ya kalau ikut saudara ya. Iya gitu lah ya. Tahu lah. Terus pindah lagi ke Jogja gitu, pernah juga. Ke Jogja pesantren atau sih di ini aja sekolah juga. Sekolah gitu. Juga. Ya, one of the reason ini tuh mama mintanya ke Lampung, pindah ke Lampung. Dalam ke Lampung juga tuh dari SMP kelas. Nah, emang ada saudara di Lampung? Ada juga di Lampung Tengah. Oke. Lampung Tengah. Itu lah ya, ikut sama saudara, nah belajar agama. Terus kalau yang benar-benar ngerasa belajar agama sih waktu di Lampung sih. Kalau waktu masih di Jogja Sukabumi itu masih yang kayak panas, jilbab gitu. Itu umur berapa sana? SMP berarti umur 13 tahun ya. Ya gitu. Terus waktu pindah ke Lampung tuh dapat hidayahnya lah ya, kayak mulai pengen sholat gitu ya, kayak bener-bener gak sholat tuh takut gitu loh Kak. Mungkin karena disertai dengan meninggalnya adik aku. Nah, yang nomor berapa? Yang nomor 3. Gitu. Jadi ketika kita melihat kematian di depan mata kita, apalagi dari orang yang tidak sangka-sangka, itu kan sadar ya, oh ya itu udah ya, terus mulai dekat juga waktu itu. Tadinya memang gak berjilbab ya? Masih ogah-ogahan lah. Iya benar, masih ogah-ogahan. Berarti masuk ke Lampung tahun? 2015 mungkin ya. Iya enggak ya, 2014 itulah. SMP kelas 3 tuh umur berapa? 15 tahun kan? Udah lama sekolah. Oke. Jadi masuk ke Lampung mulai dapat
kayak sedikit pencerahan lah ya, kayak Iya. sedikit hidayah gitu. Iya. Memang sebenarnya hidayah itu nggak perlu ditunggu ya, Iya, bisa dikejar. kejar benar sebaiknya ya. Akhirnya Paksakan. itu yang membuat sana betah di Indonesia. Iya benar. Awalnya kan mau pulang ke ini ya, Ke Yunani lagi. gitu. Dan ternyata betah pakai jilbab, betah dengan azan gitu, betah menjadi salah satu penduduk how to say ya, kayak paling banyak gitu lah, kayak dominannya Yes. gitu ya. Sedangkan kalau di Yunani aku minor gitu ya, kayak aku Islam ke minor, terus Dia mau ngapa-ngapain susah ya. kesempatan kerjanya susah meskipun skillnya bagus pun gitu ya. Kalau di Indonesia kan unik ya, kayak Unik. ketika anda bule atau cuma lahir dan di luar negeri aja gitu ya, itu wah ya menjadi kelebihan dan sesuatu yang bagus gitu. Tapi kalau luar negeri beda, Malah ya, kebalik. iya, anda orang asing, anda minor gitu. Itu merasa nggak sana? Rasakan kak. Kalau di Yunani itu, kalau misalnya negara Indonesia baik-baik aja, jarang sih kayak yang di dunia bagaimana. Iya, dicapnya Nah, baik lah. baik. Tapi kalau Pakistan lumayan, karena mereka kalau orang mikir tuh Pakistan tuh pasti Islam gitu loh. Mereka nggak tahu banget soal Indonesia. Indonesia tuh Bali gitu loh. Oh. Saya tuh sering ke Bali. Iya, ada ke Indonesia ya? Iya, Bali di Indonesia gitu kan. Udah nggak ngerti gitu kan. Ya udah ya. Gitu. Nah, sedangkan dari wajah itu nggak bisa begitu, lebih ke Pakistan kan. Apalagi dulu nggak berjilbab, itu kelihatan banget gitu. Jadi kalau misal ditanya kamu orang mana, orang Indonesia, lo bohong gitu, terus dapatlah kelakuan dulu gitu, kayak nggak selalu sih, cuman kadang main sama anak-anak kecil gitu kayak nggak kenal gitu kan, terus kayak oh ini anak-anak ini giftis itu tuh semacam apa ya, bisa sih kak sebenarnya, iya gembel tapi dari India. Jadi ada sebuah suku di India yang ngungsi ke Yunani, dan mereka tuh kayak ya maaf yang ngomong tuh kurang gak sih ekonominya, nggak punya rumah gitu, kena giftis gitu. Dan memang ciri-cirinya tuh ya alis mata tebel, hidung mancung gitu. Dan kalau lihat orang itu mirip dikit, oh giftis nih, lalu tentukan gitu ya, begitu sih. Akhirnya terkucilkan. Dari segi agama juga gitu kan, kayak gak ada masjid, nggak bisa denger azan, nggak mudah izin sholat ya. Bayangin ada sih kalau lagi di kantor gitu ya, terus misi mau sholat apa tuh gitu-gitu, aneh gitu kan. Intinya ya mama itu sih, mama ya berkeinginan banget ya, udah mengenalkan dari kecil gitu, jadi nggak yang kayak kaget gitu. Mama udah sering sholat, mama ngajarin ini loh nak sholat segini. Itu mama kan main takarir ya, tetap nyempetin gimana caranya gitu. Terus dulu kami juga diajarin sama apa ya, semacam staff di kantor di KBRI itu, beliau baik banget, Pak Rayadi sama Bu Rayadi tuh mau ngajarin kami ngaji gitu ya, padahal mereka tuh punya kesibukan sendiri atau ngaji, diajarin kami gitu, sehingga dalam hati itu udah tertanam Islamnya dari gitu. kecil ya. Dan kalau kan bebas banget ya, dari kecil tuh udah yang kayak oh aku nih nggak boleh nih pacaran kayak gini gitu kan. Oh aku nih kalau ke laut, orang kan kalau pakai begini ya, kita bertiga sama adekku tuh udah ada rasa malu gitu kayak kan mau gitu, udah ada batasan sendiri yang ditanam karena dicontohkan oleh orang tua, karena kan anak kecil kan nyerap orang tuanya ya. Nah, dari situ berarti bersyukur banget ya. Iya benar. Tiba di Indonesia ternyata ya enak ya, kita bisa melakukannya bebas gitu, kayak mau berjilbab ya berjilbab aja. Nah kan banyak tuh, cuman wanita-wanita yang bilang gue belum pantas buat jilbaban gitu. Ya. Padahal mereka harusnya tahu loh, dengar cerita ini loh, ternyata di luar itu susah untuk menggunakan jilbab. Benar. Wow. Good sekali ini. Ternyata kita tahu lah gitu, ternyata kehidupan di luar itu nggak seenak yang kita pikirkan gitu ya. Apalagi kita adalah kalau ngomongin Islam gitu ya, Islam lumayan kalau di luar gitu ya, banyak Islamofobia ya. Jadi kita agak angel gitu mau sholatnya atau mau yang lain-lain lah gitu. Benar. Kalau pas besar, saka mau ngebom ya. Tahu nggak Freddie Mercury? Tahu. Tahu kan? Tapi kakak tahu Zayn Malik nggak? Tahu. Itu kan orang Pakistan ya.
semenjak hadirnya Zayn Malik ini, orang-orang ini tuh mulai yang kayak cewek-ceweknya ya, mulai yang kayak ih orang Pakistan tuh ganteng ya, sebenarnya. Jadi bersyukur lah ke Zayn Malik. Jadi kayak mulai pada oh ganteng nih sebenarnya orang Pakistan nih, gitu. Pada mulai kayak gitu. Jadi tuh kayak ih Pakistan. Tadinya ya. Iya. Oke. Kita lanjut lagi nih. Aku nih mau dengernya. Kan aku belum pernah ke luar ya, maksudnya belum pernah keluar selain di Indonesia gitu. Mau tahu sih kayak mana sih cerita kecilnya gitu di Yunani itu enak apa enggak sih? Beda nggak sih sama yang kayak di hidup di Indonesia yang kalau masa kecil tuh kita ada main bareng kayak main-main, yuk main layangan bareng gitu. Di sana ada nggak sih? Oke. Sebelumnya disclaimer dulu ya, Yunani itu di Eropa ya, karena di Eropa dan kota metropolitan. Soalnya kadang ada temen-temen nih, karena aku cerita, aku datang dari Yunani gitu. Oh iya, terus gimana? Apanya? Orang tamu masih ada nggak? Masih. Oh, emang nggak dibunuh lah? Disangkanya tuh Gaza, semacam gitu loh kak. Kayak tadi kayak astaga, nggak Yunani itu kota metropolitan gitu ya, kayak kota lah gitu, bukan negara yang sedang perang. Entah aku juga nggak tahu gitu lah ya. Oke, disclaimer itu pertama ya. Ya, dan juga Yunani adalah satu negara di Eropa tapi bagian yang Kristen gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Turki beda lagi gitu, karena Turki banyak orang Islam gitu. Nah, Yunani bisa disamakan dengan Jerman, Itali, terus Belanda gitu, pola hidupnya ya. Kalau untuk masa kecilnya sih aku bahagia ya. Di first place aku bahagia, I can say. Orang tua aku benar-benar mencukupi aku, terus kayak me happy gitu. Tapi pastinya ada beberapa hal yang kayak aneh dan ada dari kecil gitu ya. Kalau misalnya kakak tanya soal permainannya, aku banyak nggak ngerti pas Indonesia gitu ya, kayak main bekel ya. Terus pernah denger main karet nggak? Nggak pernah. Jadi main karet gitu. Karet bungkus nasi ya. Itu dijadiin kalau di sini tuh disambung-sambung terus kita main lompat-lompat aja terus karet. Itu aku kurang tahu sih gitu ya. Kelereng. Tak sekarang tahu. Sekarang tahu. Kelereng itu apa ya? Jadi gitu sih. Terus permainan Yunani apa? Kalau dulu tuh kita tuh termasuk anak introvert ya. Jadi tuh seringnya tuh di rumah, terus main PlayStation aja gitu. Sama main game online. Nah tapi kadang tuh kalau lagi pengen, kalau dia itu gini kak, kalau musim panas itu anak-anak pada main ke taman gitu. Sedangkan kalau musim dingin nggak mungkin udah main ke taman kan 4 musim ya. Nah biasanya kalau musim panas tuh pada main ke taman gitu. Permainannya ya basket ada sih, terus main-main empat gitu. Tapi entah ya dari kecil tuh kayak nggak nyaman aja gitu. Tanpa aku sadarin ternyata ada rasa bahwa aku ini minor gitu lah, somehow gitu. Bahkan kayak aku tuh ini overthinking banget ya, overthinking tapi kayak detail gitu loh. Nah terus aku dari kecil tuh kayak mikir, mungkin kalau main sama mereka aku harus ikut gaya mereka nggak ya, kayak pakai rok pendek, terus yang kayak gini. Entah ya, itu tuh menjadi suatu permasalahan bagi orang masih kecil gitu. Dan lebih betah di rumah aja gitu, di rumah aja sama babysitter, sama adik-adik main PlayStation aja gitu. Terus kalau untuk pola hidupnya sih menyenangkan, dalam artian transportasi sangat mudah ya. Kalau di sini kan kita harus punya motor sendiri ya, apalagi di kampung tuh. Saya aja sampai harus belajar motor tau nggak, padahal nggak bisa naik sepeda, belajar motor biar bisa kemana-mana gitu kan. Capek banget nih, ini jatuh nih gara-gara belajar. Iya ya sudah lah ya, kali rejai bener-bener. aduh. Nah, jadi kayak orang tuh jarang punya rumah sendiri. Pasti apartemen, punya rumah sendiri tuh orang kaya gitu. Makanya kalau misalnya ada yang TKW mungkin ya, cerita ke bosnya, saya lagi nabung pak buat beli rumah di Indonesia. Kaget gitu. Hah? Kamu aja beli rumah, saya aja nggak punya rumah gitu kan. Terus kendaraan pribadi juga jarang banget yang punya. Kalau udah punya kendaraan pribadi pasti orang kaya juga kan, orang kaya gitu. Dan apa ya? Gitu sih terus. Kayaknya denger cerita itu beda jauh dari di sini ya. Di sini punya rumah ya biasa banget gitu ya. Emang di sana berarti memang tinggalnya di apartemen semua? Di apartemen semua. Jarang yang punya rumah? Jarang.
kecuali di daerah Spisia itu namanya, itu memang perumahan elit gitu lah ya. Oh. Firma sendiri. Untuk beli rumah di sana butuh Berapa ya? Aku tuh sudah lupa deh harga-harganya ya, mungkin berapa euro gitu ya, saya juga nggak tahu sih. Gitu. Sebenarnya enak karena hukum di sana sangat kuat gitu. Ya, lebih kalau- terjamin lah ya. Terjamin banget. Kalau misalnya di sini kan kadang ada beberapa hukum tertulis tapi nggak Iya. terpakai gitu ya. Kemarin ada saudara aku pulang ke Indonesia dan kaget gitu, kayak supir main HP gitu, terus di pom bensin main HP gitu. Sedangkan kalau di Yunani itu Nggak benar-benar boleh. nggak boleh gitu. Dan kita tuh gak ada rasa buat pengen lawan gitu, kayak hukum gitu. Kalau di sini tuh ya bagi itunya mungkin ya. Iya. Di sini ya istilahnya ya nih. Tuhan aja dilawan. Benar. Jadi kayak ya kalau cuman tulisan tangan ya bisa dibawa dikit gitu, lah. benar. Terus kalau di sini tuh manggil polisi tuh kayaknya jarang ya. Misal nih, saya sama kakak berantem nih, tetanggaan, manggil polisi tuh jarang kan ya. Jarang. Di Yunani tuh misal ya, aku di atas banting-banting itu nih gitu, kayak misalnya apa ya, berisik lah. Berisik. Tolong terima, apa polisi kesini aja, tetangga atas berisik banget, datang polisi gitu loh. Yang kayak literally polisi tuh bener-bener pengayom masyarakat gitu. Iya, bener-bener gitu. Bahkan kayak kucing nih, ada kucing nyangkut nih, dipanggil polisi. Bukan damkar ya, kalau di sini damkar. Ya damkar juga sih, ya gitu-gitu lah, kayak bener-bener berguna lah. Terus kamu kaget nggak gitu ketika di Indonesia, kan kamu baru pertama kali ya di Indonesia gitu ya. Terus ngelihat yang beda banget sama di Yunani itu kaget nggak sih? Kaget banget. Terus ada rasa nggak betah pengen pulang? Iya, pertama kalinya. Yang jelas pertama tuh dari segi lingkungan ya. Iya. Kalaupun di Yunani itu di kotanya, di Athena, itu benar-benar kota. Nah, terus tiba-tiba pindah ke Sukabumi. Sukabumi masih mending lah, yang paling dulu di Kalirejo itu kan. Bahkan ibaratnya tuh tawa kakak ini. Pernah nggak tuh Kalirejo? Wah, pernah dong. Jalannya luar biasa. Yes. Bahkan lihat tanah kan hujan tuh ya. Tanahnya tuh yang warna merah gitu. Nah, bukannya nggak pernah lihat tanah, pernah. Cuman tuh kalau di itu tanah tuh buat pinggiran aja, buat dekorasi gitu kan. Aku tuh takut nginjek gitu loh. Terus orang-orang Kalimantan tuh ketawain kayak, haha nggak pernah tanah. Ya nggak pernah tanah gitu kan, kayak gitu loh. Terus buka pintu tuh batu, jalan batu gitu, kayak aku tuh sebenarnya kayak astaga ini gimana gitu loh. Makanya kata mama tuh, mau angkat hebat nih, bisa berjuang, bisa apa ya, bisa survive ya, benar gitu loh. Soalnya perubahannya tuh jauh lah, jauh banget. Di Yunani jarang lihat tanah cuma jadi pinggiran, di sini jadi iyalah, apalagi kalah ya lingkungan rumah gitu ya, biasa duduk tuh jongkok, ini caranya gimana gitu kan. Nggak ngerti gitu kan ya, hal-hal kayak gitu lah ya. Dan itu berapa tahun gitu buat kita adaptasi gitu? Sebenarnya untungnya nggak terlalu muluhan ya, jadi nggak terlalu lama sih kalau untuk hal-hal lingkungan. Tapi kalau untuk sifat orang-orangnya cepet lama. Bahkan sampai saat masih yang kayak really gitu lah, masih yang kayak serius wah gitu, masih yang kayak gitu. Tapi dari orang Indonesia sama orang Yunani, ramahan mana sih? Gimana ya? Kalau itu pernah mau orang Yunani deh. Kan kata orang Indonesia, orang bule bilang manusia yang ramah. Ya karena itu bule gitu loh. Bule kan mister gitu kan gitu. Tapi coba dengan sama orang Indonesia, enggak juga deh gitu ya. Dan kalau dia itu ramahnya tuh yang gimana ya? Yang kayak sesuai aja gitu. Kayak misal masuk ke sebuah kantor atau sebuah layanan masyarakat, yang dilayanin sebaik mungkin gitu. Tapi kalau di sini kadang sama orang nggak penting SKSD, giliran sama masyarakat yang butuh pelayanan sombong banget gitu kan. Dan aku tuh salah satu hal yang kebawa dari Yunani adalah suka negur orang yang nggak benar gitu. Misal kemarin tuh pelayanan masyarakat gitu ya, terus itu ada kakek-kakek nggak ngerti cara ngantrinya gitu. Terus itu tuh petugasnya tuh yang kayak marah gitu loh, Bapak kan udah saya bilang gini. Mbak, jangan gitu dong. Mbak kan pelayan masyarakat. Aku tuh yang kayak gitu tuh kebawa sampai sekarang. Terus marah juga ada? Enggak. Gitu. Harusnya malu. Masih malu.
makanya ya kita tuh kalau keluar selalu nyetir loh, kayak baju yang bagus gitu. Biar apa, dengan ditandain orang, karena good looking itu penting gitu, bukan muka ya. Yes. Maksudnya kayak kita tuh nunjukin bahwa you're someone gitu. Iya. Supaya apa, bisa membela orang lain gitu Pantesan sih kamu kalau sekarang wow banget nih. siapa tahu nanti ketemu orang kan Ah, lagi benar, ini nih. diinjek-injek, nggak marah-marahin ini. Betah nggak sih di Indonesia? Alhamdulillah betah kok. Betah. Kalau untuk daerah perkotaan kayak Bandar Lampung, Jakarta betah. Kalau di Kalirejo Kayaknya ngomongin karya jauh banget gue. Mungkin karena terlalu kecil ya tempatnya ya, jadi saling berkaitan ya kak ya. Pernah nggak tinggal di desa? pernah dong. Nah, kalau kalian itu desa yang agak-agak pengen ke kota gitu, kayak gimana tanggung ya gimana ya, jadinya tuh ribet gitu loh. Iya. Kalau desa-desa sekalian yang Lebih berusuk alami malah ya. baik orang-orangnya ya, malah kayak ngasih makan ke tetangga gitu-gitu ya. Di Indonesia gitu ya. Udah berapa? 7 tahun. Iya. 7 tahun. Dan itu SD di Yunani. Bener Yunani. SD di Yunani sampai lulus. Terus SMP di sini. Di sini. Beda nggak? Beda. Kalau di Yunani itu pendidikannya nggak berbasis kurikulum. Artinya nggak ngejar kurikulum. Oh. Yang penting anaknya tuh ngerti. Kayak di Jepang berarti ya? Iya benar di Jepang. Jadi yang ditargetkan itu si bodoh, bahasa kasar pintar gitu. Kalau di sini kan banyak yang nggak ngerti banyak, yang pintar ngerti gitu kan. Kalau yang itu, kalau misalnya saya udah ngerti, teman-teman ngerti, dikit tuh sampai ngerti. Merata berarti. Merata. Dan juga dari kecil tuh udah diasah public speakingnya dan critical thinkingnya. Jadi jarang yang kayak hafalin A B C, enggak, tapi lebih kayak adik-adik gitu. Menurut kalian gimana nih? Apa bahkan nanyain hal-hal yang memang pantas gitu. Soalnya Kak di Yunani itu memang banyak pendatang. Jadi satu kelas saya itu orang Yunaninya cuma satu. Iya, sisanya tuh orang Albania, orang Cina, orang Pakistan, orang Turki gitu-gitu. Tapi bahasanya Yunani semua. Ya, makanya ditanyain tuh, kalian tuh pernah gak sih merasakan diskriminasi sosial gitu? Apa pendapat kalian gitu tuh, dan itu tuh berebutan ngomong tuh, Bu, saya tuh gini gitu. Kena diskriminasi semua ya? Iya, dari semuanya, dari bahkan yang orang Albania tuh dari ciri rasnya tuh persis orang Yunani, itu pun kena gitu, kena diskriminasi, apalagi Pakistan kan jelas beda gitu kan, gitu. Dan berarti untuk berpikir kritis gitu, dan oleh karena itu nggak ada keinginan buat nyontek, karena nggak pernah dikasih tahu bahwa kalian tuh nilai dari ujian enggak gitu loh. Dan memang terbiasa ngerjain apa sendiri gitu, bukan karena pintar tapi karena ya udah setaunya aja gitu kan. Terus giliran pindah ke Indo Beda. nyontek semua gitu kan. Dan guruku tuh sering yang kayak muji-muji gitu, yang kayak sana ini ngerjain sendiri gini gitu kan. Tapi emangnya itu hal yang unik ya gitu gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena harus survive ya nyontek juga sih. Soalnya gini kan, aku sadarin tuh ya, kadang tuh menurut saya ya orang awam yang pernah sekolah gitu, menurut saya tuh kadang target yang dipasang itu nggak sesuai dengan kemampuan anak. Makanya terpaksa lah mereka nyontek gitu. Berbeda ketika targetnya adalah mengerti dan memahami, nggak bisa nyontek malah anak kan. Tapi kalau targetnya adalah tulis, mau nggak mau tuh anak itu harus nyontek gitu. Tapi agak kesusahan nggak sih sama di Indonesia gitu ya, kayak belajarnya kan di Yunani nggak pakai kurikulum ya? Iya, awal tuh sempet yang kayak tertinggal gitu ya, apalagi matematika sih terutama gitu. Memang dasarnya nggak seneng, ditambah di Indonesia, terus jadi kayak pusing gitu loh, kayak aduh kok ini materi belum gitu. Bahkan tuh pembagiannya tuh beda. Sebenarnya waktu SMP tuh masih yang kayak nyebelin akunya, yang kayak ambis gitu, dalam artian jangan lihat yang punya anak, jangan lihat aku gitu lah, jangan punya aku gitu. Biasa banget itu biasa. Ya, itu kan itu menyebalkan ya. Terus pelan-pelan mulai yang kayak ya udah emang hal biasa di sini nyontek terus kecewa. Terus tapi aku memang males nyontek gitu. Kayak misal ya lagi ulangan gitu, aku kan nggak bisa nyontek aku. Ya aku ya udah, kalau paling pertama aku terlalu malas buat mengharapkan contekan, terus kayak nunggu kayak berusaha nyontek, aku tuh memang males. Tapi gitu. memang bisa. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Iya memang nggak bisa. Jadi kan teman-teman
sana nggak bisa, MTK keluarnya paling cepet ya, daripada aku bingung kan. Kayaknya ya emang nggak bisa, asal udah keluar kayak gitu. Ya kelakuan murid-murid Indonesia sangat berbeda sekali. Kita sana pernah nggak sih? Kan sana kalau di mana ya, kalau di Yunani kan orang luar itu pasti pernah kayak apa ya, kayak kalau ngeliat di TV gitu, kayaknya kalau orang asing gitu ya, maksudnya kayak orang Islam gitu pasti pernah dibully gitu. Nah sana pernah merasakan juga sih ya. Kalau untuk di Yunani yang tadi ya kayak merasa minor gitu. Kalau untungnya di sekolahan nggak pernah gitu. Di dalam sekolahan sama temen dibully nggak pernah. Cuma nanti sama orang asing kayak dari cakapannya gitu, terus kadang yang hitus itu gitu. Justru malah ngerasain bullying yang kayak menyebalkan banget yang kayak itu malah waktu di Indonesia gitu. Dan itu tuh bullyingnya tuh yang kayak aku bingung kenapa gitu kan. Soalnya kan pindah ke 3 tempat lah ya, ke Sukabumi pertama, terus ke Jogja, satunya ke Kalimantan itu lah ya. Di antara 3 tempat itu di satu tempat ini lah yang kayak penerimaannya tuh kurang gitu. Nah, di 2 tempat lainnya tuh aku tuh jadi murid pindahan tuh baik-baik gitu loh. Gimana ya, kayak mereka tuh yang acceptable banget kayak, oh ya kamu dari Yunani ada gini baik semuanya gitu. Cuman di satu tempat itu yang kayak lumayan kurang, karena juga mereka nih berpikirnya tuh wah orang Yunani nih gitu. Orang Yunani kan Eropa ya, makanya celana pendek nih direbut nih cowok gue gitu. Kalau ya Allah aku tuh nggak kepikiran gitu, aku cuma mikirin sekolah aja gitu, kayak mikirin pacaran gitu. Bahkan aku lebih alim loh, aku pernah pakai jilbab kemana-mana gitu kan, ibaratnya ya sombongnya gitu ya. Kayak gitu sih. Terus karena memang beda ya cara ngomongnya beda gitu ya. Dulu tuh logatnya tuh masih kental, jadi mungkin sampai sekarang tuh kadang ada beberapa pengucapan yang beda gitu ya. Nah terus dari situ dari cara ngomong, terus cara jalan gitu. Jalan juga iya gini ya kak, jalan itu kan dipengaruhi oleh bentuk badan dan bentuk kaki gitu kan. Ada kaki O, ada X gitu. Aku tuh bener-bener lurus kakinya tuh. Nah jadi kalau jalan biasa tuh kayak memang kayak model, kayak lagi catwalk gitu. Nah disangkanya sama kakak kelas tuh aku tuh goel-goel gitu. Kayak, padahal tuh memang dari bayi tuh lihat aja memang jalannya tuh lurus gitu. Nah terus ingat banget deh aku ya, lagi sebelumnya tuh gini ceritanya, kan aku hari ini menyebalkan sekali gitu. Nah aku kan perbedaan Yunani dan Indonesia di Indo tuh unik, banyak banget. minum. Aduh, minum dulu ya. Banyak banget hal-hal yang disingkat-singkat gitu. Bahkan nama presiden pun disingkat SBY gitu kan. Aku tuh nggak tahu SBY, taunya Pak Subianto. Tanyain sama guru gitu. Aku lagi latihan speech sama guruku, terus guru yang lain mendengarkan. Nah si guruku ini bilang, kamu tahu ini nggak Pak SBY? Nggak tahu bu, aku dengan polosnya kan, dia emang tahu gitu kan. Terus guru yang lain mendengarkan, terus kayak seakan-akan marah bahwa baju merah aja tahu Pak Subianto itu siapa gitu kan. Ya terus pokoknya kayak awalnya gitu lah, seakan-akan aku tuh nggak aware sama lingkungan gitu kan. Ya hal paham aja gitu si ibu ini. Nah itu udah bete, kalau udah kayak ya ampun aku sih gitu, karena aku nggak maksud kayak gitu loh gitu kan. Jalan tuh lewat kelasnya kakak kelas, dek jalannya biasa aja. Nah aku tuh bingung, aku tuh jalan biasa tuh kayak mana gitu loh, perasaan tuh aku nggak ngapa-ngapain gitu kan. Udah tuh aku kayak udah kesel banget, dan aku kayak apa ya kak, bel gitu loh, nangis tuh aku tuh kayak wah aku nggak mau sekolah di sini gini kan. Terus aku cerita sama satu guruku yang memang baik banget. Terus kata guruku nih, nggak kok sana sebenarnya mereka tuh nggak hate, karena aku memang nggak ngapa-ngapain gitu loh, cuman penasaran beda. Nah mereka mikirnya kemana-mana gitu kan, jadinya hateful gitu kalau enggak. Terus sempat ada sesi di mana aku tuh ngobrol sama mereka, sama orang-orang itu, terus kayak mereka tuh malah yang kayak oh gitu ya, dan jadinya baik-baik aja sih gitu. Cuman
Deket ya kak ya gitu, karena beda gitu loh. Iya. Memang karena beda tuh kayak dia ngomongin gitu. Iya. Itu annoying banget sih. Dan itu pun menurutku itu bullying ya gitu. Tapi itu baru kecil banget lah Ada yang dibandingkan lebih parah. iya orang lain gitu loh maksudku kayak Hmm. gitu pun udah menyebalkan bagi Menyebalkan. apalagi bagi teman-teman yang lain gitu kan. Soalnya sampai bullying itu masalah besar ya di Indo ya Iya, gitu. dong. Di kayak Bahkan ada yang sampai meninggal gara-gara iya bullying. bayangin gitu lah kayak udah sih berhenti ya sampai itu gitu lah kayak ngapain sih kayak gitu gitu kan. Bahkan sampai ada yang apa ya? Karena dia nggak tahan mungkin ya, tiap hari dibully gitu kan. Sama ya mungkin yang bully juga belum tentu baik dari yang dibully. Kalau aku maaf yang ngomong ya yang dulu apa ya fenomena yang dirasain kakak pernah nggak waktu SMA atau SMP itu ada kayak game terkenal gitu ya. Tapi sekarang sorry to say jadi nothing. Iya. Iya pernah nggak? Bener. Iya soalnya orang yang terkenal nggak tahu orang yang terkenal sama sekolah itu sebenarnya bukan actually because they have something, tapi itu kebetulan gitu Iya, loh, bener. gitu kan. Dan mereka tuh punya power karena game tersebut. Mm-mm. Giliran keluar di dunia nyata, Iya. they don't really know anything gitu. Dan biasanya anak-anak yang kayak aku teman-teman yang kayak cupu-cupu sekarang tuh udah Malah, hebat iya, gitu bener, loh, bener. gitu. Setuju. Jadi adik-adik yang masih sekolah terus kayak merasa bukan anak hits nggak apa-apa, Ya, nggak nggak penting gitu. Nggak Itu belum penting. saatnya ya kan. Nanti ketika udah memang bener lulus ya baru Gitu, itulah. real life Iya. gitu. Benar-benar. Hah, dasar suka bully. Yang dulu. Oke. Sekarang tuh ini nggak fotek dong, Oh, ini iya. jangan kalau makeup dong gitu-gitu. Oh ya oke lah. Kayak kita waktu apa ya, di sini ditaker tingkat kedewasaannya gitu ya. Kayak waktu pertama kali ngidupin Ilham Ayu gitu, memang dari awal pengen podcast gitu. Kita ajak lah teman-teman yang menurut kita wah ini mau nih gitu diajak podcast, itu ditolak. Setelah beberapa sebulan ini jalan gitu podcastnya, dia orang datang sendiri, kapan kita podcast? Ya siapa yang nggak kesel gitu kan, ya itu manusiawi lah ya, cuman profesional aja deh gitu. Dia bilang ini kapan kita podcast gitu, ya nggak bilang ya next day udah banyak jadwalnya nih gitu. Tapi ya apa ya itu udah terbiasa lah ketika memang orang-orang itu melihatnya sesuatu dari awal sih, bukan karena just to by cover sebenarnya. Itu salah. Jadi jangan pernah melihat orang dari pertamanya ya, jangan dari luarnya lah. Lu nggak tahu bakal dia ini bakal jadi apa gitu. Setuju. Oke lah, banyak banget nih ya baca-baca TV si sana nih, banyak juaranya. Bisa diceritain nggak sih? Wes, kayaknya menginspirasi banyak orang nih ya, apalagi di dunia per duta bahasa ya, duta bahasa ya. Itu kan sana berprestasi banget tuh. Itu gimana sih cara biar sana bisa dapet itu gimana? Kalau menurutku tuh ya itu berawal dari orang tua sih. Jadi mama itu sebenarnya bukan orang tua yang ambis gitu kayak dulu ya waktu sekolah musim dingin itu kan dingin banget ya mas bangun mama dingin kamu sekolah ya udah nah gitu. Mama tuh kayak gitu terus nggak pernah yang kayak sana harus ikut lomba sana harus ikut nggak pernah. Mama tuh bener-bener orang tua yang easy going nggak pernah menekan tapi mengarahkan ya mengarahkan hal yang penting. Tapi ya kak kalau misalnya nih aku sewa sama ART gitu, aku sampai memang pakai aku sombong, dimarahinnya bisa-bisa. Kamu siapa marah-marahin kamu nggak boleh gini kan? Jadi diarahin memang sama mama gitu kan. Nah terus awal mulanya ikut lomba itu pengen bikin mama bangga memang. Kayak kan kita kan jauh ya, kita video call gitu. Aku tuh seneng banget ada bahan cerita ke mama kayak, mama tahu nggak tadi aku menang ini loh, mama tahu tadi gini loh. Dan mama tuh senang, mama jadi semangat gitu loh. Dan itu membuat aku semakin ya aku pengen lagi gitu kan awal ya waktu SMA gitu. Terus giliran masuk kuliah itu juga sadar bahwa oh ternyata ikut lomba-lomba ini bagus buat CV dan juga ningkatin kemampuan gitu kan. Ikutlah aku gitu dan awalnya ya nggak bisa gitu, nggak yang kayak langsung bisa dan menang enggak gitu, berawal dari tingkat kelas dulu antar kabupaten provinsi baru ke nasional gitu. Dan kuncinya memang latihan ya kak ya nggak ya kuncinya latihan gitu. Tapi aku tuh nggak pernah, aku tuh lomba enjoy
Dan aku tuh nggak pernah saingan sama siapapun di dunia ini, termasuk sama lawan lomba. Karena kenapa? Privilege beda, guru lesnya beda, iya kan, kemampuan daya serap otaknya beda, semuanya beda sih. Kayak kalau emang kebetulan aku menang ya udah gitu loh, tapi kalau dia menang ya udah gitu. Aku nggak akan yang kayak kompetitor kayak gini, aku nggak akan yang kayak gitu. Kayaknya kalau semua orang berpikiran kayak kamu ya itu aman-aman aja gitu. Lebih santai sih ya, nggak pernah saingan sama siapapun gitu, termasuk di dunia nyata gitu. Gokil. Untuk temen-temen yang merasa dirinya tersaingi, aduh, lu harus open minded ya. Iya benar. Lu santai aja deh. Relax lah. Kayak istilahnya kayak bisnis tuh. Kalau dulu memang berpikir gini, ini kompetitor gua lebih bagus dari gua harus lebih bagus dari dia nih, ya, gitu. Tapi sekarang udah diubah gitu, karena kita memang belajar. Ternyata gak usah sibuk mikirin kompetitor deh. Rezekinya yang waktu ya. Yes. Lalu kalau sibuk mikirin kompetitor lu nggak jalan, yang adanya lu mikirin kepusingan diri lu sendiri gitu. Iya benar. Akhirnya nggak jalan. Makanya untuk teman-teman yang masih berkecimpung di dunia perkompetitoran, perpusingan, dan ini insight baru nih, keren nih. Cara hidup tenang, jangan bersaing. Iya benar. Kalau banyak sih yang mau diulik dari sana, cuman panjang banget ya. Iya. Next deh kita bakal undang lagi Kak Sana ya. Ini udah apa ya? Udah banyak banget masukan, terus banyak banget ide-ide yang baru lah ya. Ternyata hidup di Eropa itu nggak senyaman yang lu pikir gitu. Banyak bullying juga. Gitu. Apalagi kita yang istilahnya kita Islam gitu. Terus kita pindah ke negeri orang. Kalau orang pindah ke sini itu mungkin bisa dijamin ya keamanannya, lebih rileks gitu kan. Tapi kalau kita yang berangkat ke sana kita belum tahu nih tipikal mereka seperti apa. Jadi yang berandai-andai nih, wah gue enak ya gitu hidup di Eropa. Lu udah denger nih ceritanya nih kan? Nggak selalu. Saya ini lah Indonesia ya. Saya Indonesia. Saya ini kelompok orang Indonesia. Thank you banget. Ya hari ini kita disponsori oleh Gobs Coffee, kopi nikmat dari Lampung Barat. Ini yang selalu menemani kita tiap kita podcast ya. Wah ini kopinya nikmat banget. Lu bisa kunjungi Instagramnya di gobscoffee.id atau lu bisa langsung belanja di Shopee-nya di Gobs Coffee ya. Thank you banget Kak Sana udah mampir ke channel kita dan berbagi. Banyak sih yang belum ditanyain, cuman next ya kita bakal undang lagi Kak Sana ya. Karena banyak banget ini, wah sebenarnya kentang banget mau nanya, cuman waktunya mepet banget. Thank you ya Kak Sana udah mampir ke sini dan sharing ke kita. Ini banyak yang belum terbongkar dari Kak Sana, tapi kalau langsung dibongkar tuh nggak spesial. Oke. Teman-teman juga bisa follow Instagramnya Kak Sana di apa? Sanahan. Ya. Oke, terus apa lagi ada? Udah. Instagram aja lah. Instagram aja ya. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah minta nomor WA. Thank you Kak Sana udah mampir ya.